Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ikhwanihi. Thumma ila jami'i syaikhina wa ma ila ummahatina wa bayna yadina. Sya'ulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Para peserta pengajian online yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan pembahasan tentang air. Kemarin disebutkan bahwa model air yang nomor 3 adalah air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air mustakmal. Nah, sekarang termasuk model air yang nomor 3, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan, adalah air yang berubah salah satu sifatnya. Baik itu sifatnya itu ada 3, bau atau rasa atau warna. Nah, ketika air itu berubah salah satu sifatnya sebab bercampur dengan benda lain, maka air tersebut hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Secara gampang ya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah benda yang mencampuri air harus benda suci. 4 syarat ini harus terpenuhi ya. Jadi yang pertama adalah benda yang mencampuri adalah benda suci. Kemudian yang kedua adalah benda yang mencampuri termasuk benda mukholid. Istilah ulama fikih namanya mukholid to. Pakai to ya, mukholid to. Mukholid itu adalah benda yang larut dalam air. Artinya tidak bisa dipisahkan antara benda itu dengan air, larut, menyatu jadi satu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah air tersebut mudah dijaga dari tercampuri benda tersebut. Artinya dalam bahasa yang lebih mudah, air tersebut tidak membutuhkan benda yang mencampuri. Mudah dihindari oleh air untuk berubah karena percampuran itu. Yang keempat adalah perubahannya sangat mencolok, sangat banyak, sehingga mempengaruhi nama kemutlakan airnya. Ketika tercampur akan berubah menjadi bukan air mutlak lagi, tetapi air nama lain nanti. Seperti itu. Jadi 4 syarat ini harus terpenuhi. Yang pertama, barangnya suci. Yang kedua, mukholid, artinya barang yang bisa lebur jadi satu dengan air. Yang ketiga, air sangat mudah air tidak membutuhkannya, gampangnya seperti itu. Yang nomor 4 adalah perubahannya sangat banyak. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka air itu hukumnya masih mensucikan, suci dan mensucikan. Contoh pengecualian dari yang pertama, syarat pertama tadi, bendanya harus suci. Sekarang umpama bendanya tidak suci, maka contohnya bendanya najis, maka bukan air suci mensucikan, bukan air suci yang tidak mensucikan, tetapi nanti jadi air yang mutanajis, terkena najis lain nanti. Kemudian yang kedua tadi, benda harus mukholid, benda yang larut dalam air. Umpama bendanya itu bukan benda mukholid tetapi mujawir itu adalah benda yang tidak larut dalam air. Contoh, ada benda yang tidak larut dalam air, contoh seperti kayu. Jadi kayu bercampur dengan air, maka ini namanya mujawir. Kayu itu benda mujawir. Karena apa? Kayu tidak bisa larut dalam air. Ketika kayu masuk ke dalam air, maka bisa dibedakan antara airnya dan kayunya, tidak lebur jadi satu. Nah, dalam kasus demikian,
air tersebut masih mensucikan, suci dan mensucikan. Kalau benda mukholid, benda yang larut, seperti air kejatuhan teh lah mama, teh atau kopi bubuk ya, kejatuhan, maka teh dan air jadi satu, tidak bisa dipisahkan. Oh ini tehnya, oh ini airnya, gak bisa. Atau kopi larut, kopi pasti larut dalam air, jadi satu. Ini namanya mukholid. Kalau mukholid maka suci tapi tidak mensucikan. Di pengecualian dari mukholid adalah mujawir. Ketika yang jatuh ke dalam air itu benda mujawir, benda yang tidak bisa larut dalam air, maka status air tidak berubah, yaitu suci dan mensucikan. Contohnya ya banyak lah. Yang penting benda itu tidak larut, bisa bercampur dengan kayu atau minyak. Minyak itu termasuk mujawir ya, benda yang tidak larut dalam air. Kalau tidak percaya kita buktikan ya, kita ambil minyak, entah itu minyak goreng, kita taruh dalam air, itu antara air dengan minyak bisa dipisahkan, tidak larut. Minyaknya tidak larut dalam air, minyaknya itu ada di atas, airnya di bawah. Nah itu masih benda mujawir, sehingga meskipun berubah, meskipun bercampur dengan mujawir, benda mujawir, maka tidak berubah, artinya suci dan mensucikan. Kemudian yang nomor 3, pengecualian dari yang nomor 3 adalah syarat nomor 3 tadi, air tersebut bisa atau mudah terhindar dari benda yang mencampurinya. Dan artian air tidak butuh, kecuali jika air itu butuh. Contoh mukholid tapi butuh, contoh debu itu termasuk benda mukholid, benda yang larut dalam air. Ketika meskipun itu benda mukholid, tetapi air membutuhkan debu, dalam artian tidak bisa dihindari percampuran antara air dengan debu. Di mana ada air pasti ada debu, sehingga sulit dihindari. Ini namanya percampuran yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa dihindari oleh air. Di mana ada air pasti ada debu. Jadi ketika air itu bercampur dengan debu, kemasukan debu, itu namanya masih suci dan mensucikan. Karena apa? Syaratnya tidak terpenuhi, yaitu air dengan debu itu sulit dipisahkan. Karena apa? Di mana ada air pasti ada debu. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah perubahannya banyak. Jika tidak banyak, dalam artian cuman berubahnya cuma sedikit, sehingga masih dikatakan air mutlak, maka hukumnya masih suci dan mensucikan. Contoh, benda mukholid larut dalam air, jatuh ke air. Air satu gayung ya, air satu gayung, kejatuhan teh cuman satu tetes, air teh atau bubuk kopi cuman satu tetes, kan tidak berubah ini. Meskipun berubah sedikit, sehingga masih dikatakan air. Beda kalau perubahannya banyak, seperti air satu gayung kemudian dijatuhi teh 2 gelas, maka akan berubah airnya, akan berubah menjadi, oh ini air teh ini. Nah, itu namanya air yang berubah. Ketika perubahan air disebabkan benda yang mencampur itu sedikit perubahannya, tidak banyak, sehingga masih dikatakan air mutlak, maka hukumnya masih suci dan mensucikan. Jadi harus banyak perubahannya. Sekiranya nama airnya hilang, akan berubah nama menjadi air sesuai dengan yang mencampuri. Kalau kecampuran teh ya air teh, kopi ya kopi, susu ya susu, seperti itu. Jadi 4 syarat ini harus terpenuhi. Jadi ketika tidak memenuhi syarat, maka air tersebut masih suci dan mensucikan. Dikecualikan dari syarat-syarat itu semua adalah contoh air yang berubah sebab tempatnya. Ini pengecualian ini. Contoh air yang berubah sebab tempatnya.
Contoh air yang mengalir di pipa atau di besi, ada air tempatnya besi, kemudian air ini berubah warnanya atau sifatnya atau baunya berubah jadi besi, warna besi bau besi, maka ini tidak masalah. Karena apa? Karena ini tidak bisa dihindari. Wong airnya memang berwarna besi, nggak bisa, pasti terjadi dan sulit dihindari, sehingga tidak masalah. Seperti ini masih berhukum suci dan mensucikan. Air yang berubah sebab tempatnya memang. Yang kedua pengecualiannya adalah air berubah sebab tempat mengalirnya. Contoh air yang mengalir di selang ya, atau di pipa. Maka ketika air yang mengalir di pipa itu berubah warnanya atau berubah baunya menjadi bau pipa, ya tidak masalah. Karena apa? Memang tempat alirannya seperti itu. Atau air yang berubah sebab lama tidak digunakan. Anggaplah jeding ditinggal mudik 1 bulan. Jadi otomatis airnya kan tidak digunakan karena penghuninya mudik sebulan. Ketika nyampe kembali ke rumah, kok airnya jeding itu berubah? Karena apa? Berubahnya itu lama karena tidak digunakan. Lah ini tidak masalah. Karena apa? Karena airnya memang tidak pernah digunakan dan tidak bercampur dengan sesuatu. Berarti perubahannya alami. Ini masih termasuk air suci dan mensucikan. Seperti itu. Bisa dipaham ya? Jadi kesimpulannya gampang. Kesimpulannya seperti ini. Walhasil annal waqi' fil ma' ala qismaini. Kesimpulannya, sesuatu yang jatuh ke dalam air itu ada dua. Ada yang mukholid, ada yang mujawir. Mukholid tadi benda yang larut, kalau mujawir benda yang tidak larut. Benda yang larut itu ada dua juga. Ada yang tidak dibutuhkan air, ada yang dibutuhkan air. Kalau mukholid tetapi dibutuhkan air, maka tidak masuk. Seperti debu atau lumut. Lumut itu dibutuhkan air. Kenapa? Di mana ada lumut pasti ada air. Di mana ada air pasti ada lumut. Jadi tidak masuk. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, sesuatu yang mencampur air itu ada dua macam. Satu, benda mujawir, benda mukholid dan mujawir. Benda mukholid itu ada dua bagian. Ada mukholid tetapi dibutuhkan air, ada mukholid yang tidak dibutuhkan air. Contoh mukholid yang dibutuhkan air kayak tadi itu lumut atau debu. Kenapa? Di mana ada air di situ berpotensi ada lumut dan ada debu, sehingga perubahannya tidak masalah, tidak mempengaruhi. Baru yang mempengaruhi itu jika mukholid benda larut dan tidak dibutuhkan air. Itu yang bermasalah, seperti teh atau micin atau kopi. Ini kan tidak dibutuhkan air. Artinya di mana ada air pasti ada teh. Tidak bisa seperti itu. Di mana ada air pasti ada micin. Tidak. Sehingga ini mempengaruhi kalau berubah. Seperti itu. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.